Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, di video kali ini saya akan berbagi ya bagaimana cara untuk memperbaiki kerusakan TV Cina ya, yaitu TV Wacom ya. Ini adalah mesin TV Wacom teman-teman, dengan kerusakannya itu seperti ini teman-teman ya, gambar bergaris ya gitu. Oke, jadi untuk kasus gambar bergaris seperti ini ya, alangkah baiknya itu jangan buru-buru untuk mengganti IC vertikalnya teman-teman, karena penyebab gambar bergaris ini adalah sangat banyak ya. Duh, multinya jatuh ini. Jadi penyebab gambar bergaris ini itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi bisa dari IC itu sendiri, bisa dari tegangan ya, mungkin ada tegangan yang kandas ya atau bagaimana gitu ya. Oke, jadi kita langsung mengadakan pengukuran aja dulu teman-teman ya. Jadi ini multinya saya selip aja ya di sini, terus kemudian probe hitamnya saya taruh di sini ya, supaya gampang untuk melakukan pengukuran. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman untuk melakukan pengukuran. Jadi pertama-tama ya, harus kita ukur itu di bagian sini ya. Ini adalah output vertikal ya dari yoke-nya, kita lihat ya. Nah, di sini sudah mulai ada kelainan ya teman-teman. Di sini pada tegangan normal itu seharusnya ada 15 ya hingga 18 volt gitu ya. Terus di sini juga ya nggak ada. Oke, jadi yang harus kita ukur ya, yang berikutnya adalah di sini teman-teman ya, tegangan di kaki IC vertikalnya gitu. Oke, kita lihat ya ini, terus kita lihat di multi, tegangannya ada ya. Untuk tegangan PCC nya ada teman-teman. Ini kan tegangan ya langsung ke ya, ini kan power supply ya, yang untuk tegangan 24 ya atau 27 ada ya. Terus kemudian ini harus kita ukur juga ya, ini ada dioda ya, ada dioda ini menyeberang ke sini teman-teman, ke kaki, apakah namanya pump up ya, biasa teman-teman bilang ya. Nah, terus di sini kita coba ukur. Nah, ini dia penyebabnya ya, ini dia penyebabnya teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini itu tegangannya cuma 0,5. Seharusnya ya pada normalnya itu tegangan di sini harus sama dengan ini teman-teman ya. Dia harus sama dengan ini, yaitu 24 ke atas ya, 24 sampai 30. Tapi kenyataannya yang ada di sini cuma 0,5 teman-teman. Oke, kita urut saja ya. Kita langsung urut saja di mana kandasnya gitu. Jadi ini ya, ini ada dioda ya, ada dioda teman-teman ya, ada dioda. Terus kita lihat, wah, output diodanya juga tidak ada tegangan ya. Output diodanya juga tidak ada tegangan. Terus di sini kita lihat ya, ada. Oke, tunggu, kok bisa ya, ini ada tegangan. Terus ke sini setelah melewati dioda tidak ada. Wah, berarti ini di sini kandasnya teman-teman, bisa dilihat ya, kandasnya ada di sini. Apabila kita mengukur di bagian sini itu tegangan ada ya, terus kemudian di bagian sini tegangannya hilang. Nah, otomatis
kaki-kaki daripada vertikal ini ya, itu PCC-nya itu sempat dapat ya. Ini kan PCC-nya teman-teman ya, kaki PCC vertikalnya sempat dapat, tapi kaki yang di sininya ya, yang seharusnya juga memiliki tegangan yang sama, itu tidak ada teman-teman. 0,5 itu karena dia kandas di dioda ini. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus mengganti diodanya dulu teman-teman ya. Oke, kita akan mengganti dulu. Jadi saya akan coba cari diodanya ya di sini. Karena saya itu apa ya, untuk lebih senang ya kalau pakai yang cabutan teman-teman, karena kalau ambil yang baru biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Jadi saya lebih senangnya. Oke, saya cabut dulu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah punya diodanya ya. Itu saya habis cabut dari ini ya, dari mesin bekas gitu. Oke, jadi dioda ini saya akan coba ya, pasangkan saja di sini. Jadi diodanya akan saya coba pasang ya, baru kita lihat sama-sama hasilnya teman-teman. Oke teman, bisa dilihat ya. Jadi yang tadinya itu kandas ya, terus saya langsung jumperkan ya dengan dioda di situ ya teman-teman. Bisa dilihat ya, itu saya langsung jumper aja dari bawah ya, karena lebih cepat ya, tapi nanti akan kita rapikan kok ya, itu ya. Jadi untuk anunya ya, untuk pengetesan aja sehingga saya pasang di sini teman-teman. Jadi oke, kita langsung colok aja ya untuk melihat hasilnya, apakah bisa menyala dengan normal ataukah bagaimana ya. Oke teman-teman, jadi kita ukur dulu ya tegangannya. Oke, jadi bentar ya, yang nggak jelas tuh di kamera. Nah yang tadi Kang, yang hilang tegangannya di bagian sini teman-teman ya, bagian sini coba kita lihat ya. Sekarang sudah ada kan, berarti benar ya teman-teman. Jadi penyebab kandasnya itu adalah dioda yang di sini tadi ya, yang kita jumper ini. Sini kan sudah ada ya. Jadi normalnya ya untuk sebuah IC vertikal ya teman-teman, bisa dilihat ya bedanya di sini. Ada yang di belakang ya kakinya 4, ada yang di depan itu kakinya 3 ya. Nah ini pinggir ya, pinggir yang di sebelahnya ya, itu dengan pinggir yang di sebelahnya lagi teman-teman ya, pinggir kiri kanannya itu tegangannya harus sama gitu, minimal beda-beda setengah volt lah ya gitu ya, 27,6. Terus yang di sini 27,4, berarti dia cuma beda 0,2 teman-teman. Sementara yang di tengah ini ya, karena di sini kan ada 3 kakinya ya, yang di tengah ini itu adalah ground itu ya. Oke, jadi coba kita ukur di sini ya, di output vertikalnya untuk yok, apakah dia sudah ada. Sudah ada kan 15 volt seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau di situ normalnya itu ada tegangan teman-teman ya. Di sini juga ada. Berarti kalau secara teori ya ini sudah lengkap ya. Tegangan PCC-nya sudah ada, tegangan yang imbal baliknya ya di sini, pump up-nya apakah namanya juga sudah ada. Berarti ini seharusnya sudah melebar ya teman-teman. Jadi coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Benar ya. Jadi TV ini sudah melebar gitu ya. Oke, jadi demikian ya teman-teman, untuk sekedar berbagi ilmu aja dikit gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan ya mesin TV Wacom yang gambarnya bergaris atau mesin TV Cina yang gambar bergaris. Jadi jangan buru-buru ganti vertikal ya, jangan buru-buru ganti vertikal. Alangkah baiknya kalau kita harus mengukur dulu tegangannya. Oke, makasih teman yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.